Halo, gue Coki Pardede. Selamat datang di Malaka Project. I believe that this nation should commit itself. Martin Luther King Jr., Socrates, John F. Kennedy, Adolf Hitler. Apa persamaan dari 4 orang yang gue sebut tadi? Ya, udah meninggal semua sih, tapi bukan itu. Empat-empatnya dianggap sebagai public speaker terbaik sepanjang masa. Dan di Ruby kita kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya bisa berpublic speaking dengan baik. Kenapa ini penting? Karena berbicara, semua orang bisa berbicara. Tapi berbicara dan didengar, tidak semua orang bisa melakukannya. Dan public speaking adalah sebuah art atau sebuah ilmu untuk membuat kita bisa berbicara dan didengar di saat yang bersamaan oleh lawan bicara kita. Jadi kali ini di Rubik Coki Pardede, gue akan kasih tips and trick bagaimana caranya bisa menjadi public speaker yang baik. Nanti bagaimana kalian menggunakan skill public speaking ini, itu sudah terserah kalian ya. Udah bukan urusan saya lagi. Mau kalian pakai untuk gombalin cewek, mau kalian pakai juga untuk hal-hal yang positif, atau mau kalian pakai untuk jual janji-janji kosong seperti para politisi, itu urusan kalian. Karena yang saya kasih tahu hanya caranya menjadi public speaker yang baik, bagaimana cara menggunakannya, kembali lagi ke masing-masing kalian. Hal pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan public speaking adalah, dan ini adalah kendala banyak orang, biasanya kendala yang paling sering dihadapi oleh teman-teman saat mereka ingin melakukan public speaking adalah kekhawatiran di kepala mereka sendiri. Biasanya sebelum mereka melakukan public speaking, mereka sudah punya banyak sekali skenario-skenario worst case yang ada di kepala mereka. Kayak misalnya, gimana kalau tiba-tiba gue lagi ngomong, gue gagap dan akhirnya informasinya tidak bisa sampai dengan baik. Gimana kalau tiba-tiba gue lagi ngomong, tiba-tiba ada bencana alam. Waduh. Pokoknya segala sesuatu yang bikin kita jadi berpikir bagaimana. Menurut gue perlu dipahami bahwa saat kita ingin mulai berpublic speaking, kita pertama-tama harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan kita harus paham bahwa memang kekhawatiran-kekhawatiran yang kadang muncul di pikiran kita belum tentu beralasan, dan itu cuma ada di pikiran kita sendiri. Dan sampai taraf tertentu rasa gugup ini atau rasa takut ini sebenarnya sehat, teman-teman. Kenapa? Karena in a way ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan public speaking itu. Makanya kita merasa takut kalau ini gagal. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah jangan dihilangkan rasa takutnya, tapi di-manage sampai di level ini bisa menjadi benefit buat kita. Gitu. Karena kalau gue sendiri, sebelum misalnya gue berstand up, atau sebelum gue melakukan presentasi, gue butuh rasa takut tersebut, teman-teman. Untuk bisa menjadi sebuah benchmark buat gue bahwa apa yang akan gue lakukan penting. Kalau gue saat melakukan stand up, gue tidak ada rasa takut atau tidak ada groginya, biasanya pasti ada yang salah. Atau bahkan biasanya stand up gue tuh pasti tidak bagus. Makanya kalau gue manage rasa takutnya itu di level dimana itu bisa ada benefitnya buat gue. Caranya bagaimana? Persiapan. Kita harus melakukan persiapan. Kuasai bahannya dan lakukan persiapan berkali-kali. Sehingga kalau kita sudah yakin dengan bahan yang ingin kita sampaikan, paling tidak itu bisa meminimalisir rasa takut yang nanti akan muncul saat kita berada di panggung. Dan jangan panik teman-teman kalau misalnya sebelum melakukan presentasi atau berpublic speaking ada reaksi-reaksi tubuh kayak misalnya mual, keringetan, atau mungkin buang-buang air ke belakang. Itu sebenarnya reaksi yang normal ya, yang biasanya muncul dari rasa takut tersebut gitu. Kecuali mungkin mual Anda dan buang-buang air ke belakangnya sudah berlebihan, kayaknya itu Anda mungkin muntaber dan perlu ke dokter. Tapi kalau misalnya itu masih di level-level yang wajar, jangan takut ya, memang itu biasanya reaksi normal tubuh kita saat kita ingin melakukan atau saat kita ingin berbicara di depan banyak orang. Jadi tips yang pertama adalah rasa takutnya itu adalah sesuatu yang normal.
Tidak usah terlalu dipikirin karena itu cuma ada di kepala kita sendiri. Dan jangan dihilangkan, ditaruh rasa takutnya itu biar kita tetap merasa bertanggung jawab dengan presentasi atau public speaking kita. Jadi itu tips yang pertama. Itu semua cuma ada di kepala kamu aja. Dan hal yang perlu diingat saat kita ingin berpresentasi atau melakukan public speaking adalah kita harus ingat kepada siapa kita berbicara. Karena setiap tipe orang punya bahasa yang paling dekat dengan mereka. Kita tidak mungkin dong berbicara dengan bahasa Jaksel di depan petani. Dicangkul muka Anda kalau Anda pakai bahasa Jaksel di depan petani. Dan sebaliknya, kita tidak mungkin dong berbicara di depan anak-anak Jaksel dengan bahasa petani. Jadi hal yang perlu kita ingat juga adalah kita harus pahami siapa lawan bicara kita, siapa target audiens kita, dan gunakan istilah-istilah yang relate dengan mereka. Jangan tergoda untuk menggunakan istilah-istilah yang yang canggih-canggih, cuman untuk membuat orang terpukau. Nanti yang ada orang terpukau saja, tidak mengerti. Jadi menurut gua itu juga poin yang harus kita pahami gitu. Kalau misalnya lo melakukan presentasi di depan anak mahasiswa, ya pakai bahasa mahasiswa aja. Nggak harus lo datang-datang terus bilang, ya dewasa ini acap kali saya ditimpuk. Anda sama teman-teman mahasiswa Anda kalau Anda menggunakan kata itu. Jadi yang poin selanjutnya adalah pahami siapa lawan bicara Anda dan target audiens Anda dan gunakan istilah-istilah yang familiar dengan mereka. Oke, jadi setelah kita paham bahwa rasa takut itu cuma ada di kepala kita sendiri dan belum mungkin terjadi, dan setelah kita menguasai bahan dan setelah kita tahu target audiens kita, what next? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sisanya tinggal jadi diri kita sendiri aja. Karena dari pengalaman gua paling tidak, biasanya orang akan lebih engage saat berbicara dengan manusia lainnya gitu. Kalian pernah nggak? Gua kasih analogi ya. Kalian pernah nggak berbicara dengan robot? Kan mereka punya nada-nada tertentu yang di mata orang lain ini hanyalah sekotak susu, tapi di matanya inilah kunci untuk kabur. Kalau misalnya lu berpresentasi dengan nada-nada seperti itu akan mengurangi interaksi human dan komposisi storytelling yang ada dalam public speaking itu sendiri. Jadi menurut gua, setelah kita memahami bahan, kita tahu kepada siapa kita berbicara, jadi diri kita sendiri aja. Jadilah autentik. Supaya pada akhirnya target audiensnya itu ngebeli personality kita gitu. Dan juga di saat yang bersamaan, informasinya bisa nyampe ke audiens dan akhirnya target dari diskusi atau public speakingnya bisa tercapai. Jadi ya, just be yourself menurut gua. Dan perlu diingat saat kita sedang melakukan presentasi, kita tidak perlu terlalu kaku ya. Kita bisa mengadres beberapa hal secara humor. Atau misalnya nanti ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi on the spot, kita juga bisa mengadresnya. Kalau dalam teknik komedi itu namanya membahas elephant in the room. Membahas gajah dalam ruangan gitu. Jadi kita juga harus aware dengan surrounding kita saat kita sedang melakukan public speaking. Sebagai contoh, misalnya kita lagi berpresentasi nih di depan ibu-ibu hamil tentang penyuluhan bagaimana caranya memberikan ASI. Saat kita lagi berpresentasi, tiba-tiba ada anak kecil nangis, gitu. Ya kan pilihannya cuma dua. Kita melanjutkan presentasi kita atau kita mengadres itu. Lebih baik kita address. Misalnya contoh, kalau gua ya, misalnya lagi melakukan penyuluhan gitu, gua kan komedian, misalnya lagi melakukan penyuluhan ada bayi nangis, Ibu, bayinya bisa dibawa keluar dulu, mungkin sesimpel itu aja. Atau mungkin sesimpel kayak, wah bayinya nangis, berhenti dulu aja. Sampai gangguannya selesai, baru habisnya kita lanjut lagi. Nggak usah terlalu kaku, kita harus tetap bisa mengadres situasi yang dinamis saat kita sedang melakukan presentasi. Nah, cara menghadapinya gimana? Kalau gua secara pribadi adalah, gua selalu mencatat kemungkinan-kemungkinan apa aja yang akan terjadi saat gue lagi melakukan presentasi atau saat gue lagi berbicara di depan umum. Sehingga saat kemungkinan itu terjadi, saya kira BNN. Nah itu seperti itu. Seperti itu. Kita harus bisa mengadres apapun yang sedang terjadi. Kalau gue tipsnya adalah, gimana Kak Coki? Tapi kan nggak semua orang bisa punya kemampuan untuk mengadres secara spontan. Caranya gampang. Misalnya lu presentasi di depan mahasiswa, list
top 3 atau top 5 kemungkinan apa aja yang akan terjadi saat lo berbicara depan mahasiswa. Misalnya tiba-tiba ada dosen datang, misalnya sound systemnya rusak, di list kemungkinan hal yang akan terjadi dan dibikin mitigasinya gitu. Sehingga saat itu terjadi, lo udah cukup siap gitu. Kalau misalnya lo berbicara dengan ibu-ibu yang bawa anak terus ada anak nangis, gimana mitigasinya gitu. Jadi tips selanjutnya adalah jangan terlalu kaku saat melakukan presentasi atau berpublic speaking, address surrounding lo dan dinamislah sambil be yourself. Nah, selanjutnya saat kita lagi melakukan presentasi atau kita sedang berpublic speaking, kita harus punya yang namanya body content. Body content itu misalnya apa aja? Yang pertama, kita harus tetap setia pada tema dan poin-poin yang kita bicarakan. Kalian pernah lihat nggak sih ada dosen atau guru kalian ya di sekolah yang mungkin awalnya dia lagi bahas mengenai satu rumus atau satu topik, tapi setelah 5 menit dan 10 menit jadi bahas kisah hidupnya. Kalian pernah tahu nggak? Nah, itu tidak setia pada tema dah. Itu tidak setia pada tema gitu. Hindari hal seperti itu. Kalau misalnya kalian lagi bahas mengenai A, pastikan kalian tetap stick sama poin A terus menerus gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, intonasi kata itu juga penting, teman-teman. Hindari intonasi-intonasi yang monoton karena biasanya intonasi yang monoton bikin penonton kita ngantuk. Dan saat penonton kita ngantuk, tujuan dari komunikasi supaya informasinya sampai kepada mereka itu jadi gagal gitu. Nah, jadi intonasi-intonasi yang seperti apa? Nggak perlu ekstrim, nggak perlu pakai nada-nada kayak jadi menurut saya. Enggak juga. Yang penting tetap ini aja, tetap bikin orang tidak ngantuk menurut gua. Sewajarnya aja, tapi juga jangan berlebihan gitu. Kalian lihat aja, kalau nilai aja sendiri. Kalau kira-kira penontonnya sudah mulai ngantuk atau penontonnya sudah mulai ke arah, matanya sudah mulai ke arah lain, mungkin intonasinya bisa agak dikencengin dikit atau bisa menatap mata penontonnya. Walaupun eye contact dalam menatap mata penonton ini juga perlu ilmu tersendiri ya. Biasanya kalau gua nih, kalau lagi eye contact sama penonton, gua lihat nggak matanya per se, tapi ini, titik di sini. Jadi di antara mata kita ini ada titik. Kalau mata kita lihat titik di tengah ini, buat mereka seolah-olah kita eye contact. Padahal sebenarnya kita nggak ngeliat matanya. Kita ngeliat titik sini gitu. Dan jangan terlalu lama lihat mata penonton, karena itu bisa menunjukkan impresi yang salah juga ya. Apalagi kalau penontonnya perempuan, masih muda, dan Anda om-om, dan Anda eye contact terus ke dia. Nanti bisa rame di Twitter habis itu. Jadi kita harus aware juga. Jadi, segitulah kurang lebih tips-tips yang bisa gue sharing kepada teman-teman yang menonton konten ini. Bagaimana caranya berpublic speaking dengan baik. Tapi semua tips tadi bisa jadi percuma kalau dua hal, teman-teman. Kalau yang pertama tipsnya tidak pernah dilakukan dan tidak pernah latihan. Atau yang kedua Anda bisu. Waduh, enggak lah kalau bisu enggak. Karena sejauh ini gue belum pernah lihat ada orang bahasa isyarat public speaking gitu kan. Nggak, itu jokes ya. Tapi yang jelas semua tips tadi jadi percuma kalau kalian tidak pernah latihan. Kuncinya sebenarnya di latihan. Kalian bisa persiapkan dan kuasai bahan dengan cara berbicara di depan cermin. Ini terdengar kuno teman-teman, tapi berkali-kali berbicara di depan cermin itu bisa sangat membantu supaya Anda menjadi public speaker yang baik. Kurang lebih itu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit bantuan buat kalian untuk bisa menjadi pembicara yang baik. Karena percayalah teman-teman, kalian jago fisika, kalian jago matematika, kalian jago keilmuan tertentu, itu bagus. Tapi biasanya orang yang sukses, itu orang yang jago ngomong. Einstein, bosnya, itu gak jago fisika. Bosnya jago ngomong. Pada akhirnya yang bisa membawa kita jauh, bukan keilmuan itu sendiri, tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita kepada orang lain. Sampai ketemu lagi di konten Malaka Project selanjutnya. Jangan lupa likes dan subscribe. Nggak perlu. Kita duitnya udah banyak. Tapi kalau mau subscribe boleh juga. Mantap.